Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit Jakarta di pagi hari itu bagai permata safir yang cerah, tanpa awan sedikit pun yang menodai biru. Cahaya matahari membelai lembut gedung-gedung pencakar langit dan menembus jendela-jendela apartemen, termasuk unit penthouse mewah milik Reza. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari pernikahan Reza dan Kirana. Hari itu seharusnya menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan, menjadi titik awal dari sebuah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Reza berdiri di depan cermin, sesekali merapikan setelan jas putihnya yang dibuat khusus. Senyumnya tak pernah hilang dari bibir. Ia adalah pria sukses di usia muda, memiliki segalanya, karir cemerlang, finansial stabil, dan sekarang, Kirana, wanita yang dicintainya sepenuh hati. Kirana adalah segalanya bagi Reza. Ia adalah pilar ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunianya. Senyumnya adalah penawar lelah, dan matanya adalah pelabuhan damai. Sejak 5 tahun lalu mereka bertemu di sebuah pameran seni. Reza tahu bahwa Kirana adalah takdirnya. Dan hari ini, takdir itu akan digenggamnya dalam janji suci. Di ruang tengah, ayahnya, Bram, terlihat tampan dalam balutan batik sutra. Ibunya, Ratih, anggun dengan kebaya modernnya. Adik perempuannya, Nadia, yang baru saja menyelesaikan studinya, terlihat bersemangat sekali. Nadia adalah gadis paling ceria di dunia, selalu menjadi sumber tawa di keluarga mereka. Mereka adalah keluarga kecil yang sempurna, penuh cinta dan kehangatan. "Kamu tegang, nak?" tanya Ratih lembut, membetulkan sedikit kerah jas Reza. Padahal, Mama yang harusnya tegang. Ia terkekeh. Reza menggeleng. Tawanya berderai pelan. Hanya sedikit tidak sabar. Aku ingin waktu cepat berputar, agar Kirana segera menjadi istriku." Ayahnya tersenyum. Ayah dan ibu dari pihak Kirana sudah dalam perjalanan. Mereka akan menjemput kita di sini. Lalu kita berangkat bersama ke lokasi akad nikah. "Kamu tenang saja, nak. Semua sudah diatur." Di sisi lain kota, di sebuah rumah megah bergaya modern minimalis, Kirana tak jauh berbeda. Ia duduk di depan meja rias, menatap bayangan dirinya yang dibalut gaun pernikahan putih gading. Gaun itu menjuntai indah, dihiasi ribuan manik-manik yang berkilauan bagai embun pagi. Kirana tampak bagai bidadari. Tak ada yang bisa memungkiri kecantikannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegelisahan yang menyelinap. Bukan karena keraguan pada Reza, melainkan karena perasaannya yang tidak enak pada kedua orang tuanya. Ayahnya, Hardian, adalah pengusaha sukses yang seringkali terjebak dalam kehidupan malam. Ibunya, Renata, adalah wanita sosialita yang lebih mementingkan pesta daripada keluarga. Tadi malam, mereka berdua datang menemuinya, terlihat mabuk. Kirana sudah memperingatkan mereka untuk tidak mengemudi, tapi ayah dan ibunya bersikeras. "Kami sudah terbiasa, sayang. Lagi pula, ini hari pernikahanmu, kami tidak akan melakukan hal bodoh," kata Hardian dengan suara serak. Kirana hanya bisa menghela napas. Ia tahu, kata-kata orang tuanya seringkali tak bisa dipegang. Ia mencoba mengusir kekhawatiran itu. Ini adalah hari bahagianya. Hari di mana ia akan bersatu dengan cinta sejatinya. Kirana memejamkan mata, membayangkan wajah Reza yang akan tersenyum melihatnya. Selama 5 tahun mereka menjalin hubungan, tak ada satupun keraguan yang terbersit. Reza adalah pria yang baik, penyayang, dan dewasa. Ia adalah pria yang akan melindunginya dari segala hal,
termasuk dari bayangan masa lalu orang tuanya yang selalu menghantui. Tepat pukul 11 siang, saat janji suci seharusnya diucapkan, ponsel di tangan Reza bergetar. Nama, Kirana, muncul di layar. Hati Reza berdebar. Ia mengira Kirana akan menelepon untuk mengucapkan sesuatu yang manis. Namun, suara di ujung telepon bukan suara Kirana. Itu suara seorang pria yang panik. "Halo, ini keluarga Bapak Hardian." Suara itu bertanya, terdengar bingung dan terguncang. "Ini, saya dari rumah sakit pusat. Ada kecelakaan mobil. Bapak Hardian dan..." Kata-kata itu bagai pukulan palu godam. Dunia Reza mendadak sunyi. Ia tak mendengar lagi suara ibunya yang panik, ayahnya yang mencoba bertanya. Ia hanya mendengar dentuman keras di kepalanya. "Ada kecelakaan?" bisik Reza. Suaranya tak lebih dari hembusan angin. Pria di seberang sana terdiam sesaat, lalu melanjutkan dengan suara gemetar. "Ya? Di persimpangan jalan menuju tol, kami menemukan sebuah mobil yang menabrak mobil lain. Penumpangnya tewas di tempat." "Mobil apa?" tanya Reza. Jantungnya berpacu gila-gilaan. "Mobil Mercy hitam," jawab pria itu. "Dan sebuah sedan putih. Mobil yang ditabrak." Dunia Reza runtuh. Ia mengenal sedan putih itu. Itu mobil ayahnya. Ia melemparkan ponselnya ke sofa. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi kebahagiaan. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak. Napasnya tersengal-sengal. "Reza, ada apa?" tanya Ratih, yang panik melihat wajah putranya. "Kecelakaan," bisik Reza. "Mobil-mobil keluarga kita." Detik-detik berikutnya adalah neraka yang nyata. Mereka bergegas ke rumah sakit. Di sana, mereka hanya menemukan mayat-mayat yang tertutup kain putih. Ratih pingsan. Bram menangis. Bahunya terguncang hebat. Dan Reza, ia tidak menangis. Air matanya mengering. Ia berjalan bagai robot, membuka kain putih satu persatu, hanya untuk menemukan wajah-wajah yang sangat dikenalnya. Wajah ayahnya yang tenang, wajah ibunya yang pucat, dan wajah Nadia, adik perempuannya yang paling ia sayangi, yang masih terlihat seperti tertidur. Ia menyadari, janji yang seharusnya diucap hari ini, telah berubah menjadi sebuah kata lain, pemakaman. Di lobi rumah sakit, ia melihat Kirana. Gadis itu berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Air mata mengalir deras. Gaun pengantin yang ia kenakan terlihat salah tempat, bagai sebuah ejekan dari takdir. Ia berjalan menghampiri Reza, mencoba meraih tangannya, mencoba meminta maaf. "Reza, aku..." Suaranya pecah, tak mampu berkata-kata. Namun, Reza menarik tangannya. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi kebencian murni. Ia tidak lagi melihat Kirana, kekasihnya. Ia hanya melihat bayangan orang tuanya yang tewas, yang ia tahu disebabkan oleh orang tua Kirana yang mengemudi dalam keadaan mabuk. "Jangan sentuh aku," kata Reza. Suaranya sedingin es. "Darah mereka ada di tanganmu, di tangan orang tuamu." Kata-kata itu seperti pisau yang menghunus jantung Kirana. Ia tahu Reza benar. Kesalahan orang tuanya telah merenggut segalanya dari pria yang ia cintai. Keesokan harinya, tak ada pesta pernikahan. Tak ada tawa. Tak ada musik. Halaman rumah Reza dipenuhi bunga-bunga duka. Para pelayat berdatangan, memberikan bela sungkawa. Peti mati yang terbuat dari kayu jati gelap diletakkan berjejeran di ruang tengah. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat resepsi pernikahan, kini menjadi tempat perpisahan. Reza duduk di samping peti mati ayahnya. Ia tidak bisa menangis. Ia hanya merasa hampa. Hatinya telah robek menjadi jutaan keping, dan di setiap kepingnya,
Ada rasa sakit, penyesalan, dan amarah. Ia melihat ke arah Kirana, yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tertutup cadar hitam. Wanita itu, wanita yang seharusnya menjadi istrinya, kini menjadi simbol dari tragedi yang menimpanya. "Pergilah," bisik Reza saat Kirana mencoba mendekat lagi. "Aku tidak ingin melihatmu. Kau adalah bayangan dari semua yang telah hilang dariku." Kirana menunduk. Bahunya terguncang. Ia pergi, meninggalkan Reza dengan kehampaan yang tak bisa diisi. Pernikahan itu telah mati sebelum sempat dimulai. Dan kekasihnya telah berubah menjadi musuh. Reza bersumpah dalam hati, ia tidak akan pernah membiarkan Kirana hidup dengan tenang. Tidak. Sebelum wanita itu merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Ia ingin Kirana tahu, apa artinya kehilangan segalanya, apa artinya hidup tanpa cinta, apa artinya hidup dalam kehampaan. Dendam telah berakar di hatinya. Dendam itu tumbuh, menjalar, dan memenuhi setiap celah hatinya yang hampa. Di tengah tumpukan bunga duka, di tengah isak tangis pelayat, Reza tahu, ia telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu bahwa Kirana adalah penyebab dari semua itu. Ia adalah bayangan yang menghantui, bayangan dari janji yang telah hancur. Setelah pemakaman yang dingin dan menyakitkan, hidup Kirana berubah drastis. Ia bukan lagi calon pengantin yang akan menikah dengan pria impiannya. Ia adalah putri dari pembunuh yang tak sengaja. Ayahnya, Hardian, meninggal tak lama setelah kecelakaan akibat shock dan serangan jantung, meninggalkan Kirana dengan tumpukan utang dan kehancuran. Ibunya, Renata, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian dan dijatuhi hukuman penjara. Kirana, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini hidup sendirian, menanggung beban dosa yang bukan sepenuhnya miliknya. Rasa bersalah bagai parasit yang menggerogoti jiwanya. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan wajah Reza yang penuh kebencian. Ia tahu, rasa sakit yang dirasakan Reza jauh lebih besar darinya. Kirana kehilangan orang tuanya, tapi Reza kehilangan seluruh keluarganya. Kesedihan itu begitu mendalam, begitu nyata, hingga Kirana merasa tak pantas untuk bernapas. Penebusan. Hanya kata itu yang terlintas di benaknya. Ia tidak bisa mengembalikan nyawa orang-orang yang telah tiada, tapi ia bisa melakukan sesuatu. Sesuatu untuk meringankan beban Reza, sesuatu untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesal, bahwa ia siap menanggung konsekuensi dari perbuatan orang tuanya. Ia tahu, Reza tidak akan pernah memaafkannya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin, setidaknya, ia bisa melakukan sesuatu. Setelah beberapa minggu, ketika ia merasa cukup kuat untuk berdiri, Kirana mendatangi apartemen Reza. Pintu apartemen yang dulu selalu terbuka untuknya, kini terasa seperti gerbang menuju neraka. Ia menekan bel, jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar langkah kaki dari dalam, dan pintu terbuka. Wajah Reza yang muncul di hadapannya adalah wajah yang berbeda. Wajah yang dulu cerah, kini pucat dan dingin. Matanya, yang dulu penuh kehangatan, kini kosong dan hampa. "Untuk apa kau datang ke sini?" Suara Reza serak, tanpa emosi. Kirana menelan ludah. Ia tahu, ia harus berani. "Aku datang untuk menebus. Untuk bertanggung jawab." Reza terkekeh. Tawa yang terdengar bagai gesekan kaca. "Tanggung jawab? Apa yang bisa kau berikan? Uang? Nyawa? Tidak ada yang bisa mengembalikan mereka." Kirana. Air mata Kirana menetes. Aku tahu itu. Tapi, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan tetap di sisimu.
Selama 5 tahun. Setelah itu, aku akan pergi. Anggap ini kompensasi atas nyawa yang hilang. Reza menatapnya tajam. Ia melihat ketulusan di mata Kirana. Tapi ia tidak peduli. Hatinya telah mengeras. Dan hanya ada satu hal yang ia inginkan. Rasa sakit. Ia ingin Kirana merasakan apa artinya hidup di dalam neraka yang ia ciptakan. 5 tahun itu waktu yang cukup untuk membalas dendam. Baik, kata Reza. Masuklah. Kirana tak percaya. Ia mengira Reza akan mengusirnya, memaki-makinya, menolaknya. Tapi ia malah mengizinkannya masuk. Kirana melangkah masuk ke dalam apartemen yang dulu adalah surga kecilnya. Kini terasa bagai penjara dingin. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Kirana. Suaranya bergetar. Kau akan jadi asistenku. Kau akan mengurus segala keperluanku. Kau akan membersihkan rumah, memasak, dan melayaniku. Kau akan melakukan apapun yang aku minta. Dan jangan pernah kau mengeluh, kata Reza, dengan nada yang penuh ancaman. Jika kau mengeluh, atau mencoba lari, aku akan memastikan kau tidak akan bisa hidup dengan tenang dimanapun kau berada. Kirana mengangguk. Ia tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia sudah siap. Aku setuju, bisiknya. Dan dimulailah babak baru dalam hidup Kirana. Babak yang penuh penderitaan, yang tak berbeda jauh dari neraka. Reza memperlakukannya dengan kekejaman yang tersembunyi. Ia tak pernah memukul, tapi kata-katanya lebih tajam dari pisau. Kau tidak becus membersihkan, katanya saat melihat sedikit debu di rak buku. Makanan ini hambar, seperti hatimu. Ejeknya saat Kirana menyajikan sarapan. Ia menjadikannya objek dari segala amarahnya. Jika ia gagal dalam pekerjaan, ia akan memaki Kirana. Jika ia merasa kesepian, ia akan melampiaskan amarahnya dengan menuntut Kirana melakukan pekerjaan tak masuk akal. Suatu malam, Kirana pingsan karena kelelahan. Ia telah bekerja seharian, membersihkan seluruh penthouse, menyiapkan makan malam, dan membantu Reza dengan berkas-berkasnya. Ia tak sempat makan. Ia bangun di sofa. Selimut tebal menutupi tubuhnya. Reza duduk di seberangnya. Matanya menatapnya kosong. Saat Kirana mencoba bangun, Reza hanya berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum masa hukumanmu selesai." Kata-kata itu menusuk. Kirana tahu, Reza tidak peduli padanya. Ia hanya peduli pada pembalasan dendamnya. Ia menanggung semuanya. Makian, tuntutan tak masuk akal, dan tatapan mata yang penuh kebencian murni. Ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya berharap waktu cepat berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang kecelakaan itu. Ia melihat wajah orang tua Reza dan Nadia, yang kini menghantuinya. Ia tahu, ada satu hal yang bisa membuatnya bertahan, cintanya yang masih tersisa untuk Reza. Meskipun pria itu telah berubah menjadi monster, Kirana masih melihat bayangan pria yang dulu ia cintai di dalam dirinya. Ia melihatnya ketika Reza menatap keluar jendela. Matanya penuh kesedihan. Ia melihatnya ketika Reza tersenyum pahit. Senyum yang menunjukkan betapa hancurnya ia. 4 tahun berlalu. Luka di hati Reza tak kunjung sembuh. Tapi Kirana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya, meskipun ia tak pernah mengakuinya. Ia terbiasa dengan kehadiran Kirana di rumahnya. Ia terbiasa dengan makanan yang disiapkan Kirana. Ia terbiasa dengan ketenangan yang Kirana berikan, meskipun ia terus memperlakukannya dengan dingin. Suatu hari, ada sebuah amplop yang datang untuk Kirana. Sebuah surat penawaran kerja dari sebuah perusahaan desain yang menjanjikan. Kirana menatap amplop itu,
Hatinya bergetar. Ia tahu, waktu penebusannya akan segera berakhir. 5 tahun sudah hampir selesai. Ia akan segera bebas. Ia akan bisa membangun hidupnya kembali. Reza melihat amplop itu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya. Matanya dipenuhi dengan amarah yang tak bisa ia jelaskan. Kirana akan pergi. Ia akan kembali hidupnya yang normal. Sementara ia akan tetap di sini, hidup dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ia tidak akan pernah bisa melupakan. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan. Tapi ia juga tidak ingin Kirana pergi. Ia telah terbiasa. Ia telah terbiasa dengan bayangan itu di sekitarnya. Dan ia tahu, saat bayangan itu hilang, ia akan kembali merasakan kegelapan yang sama seperti saat ia pertama kali kehilangan keluarganya. Kau akan pergi. Suara Reza serak. Kirana menatapnya. Matanya penuh air mata. Aku harus. Reza. Ini sudah 5 tahun. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang membingungkan. Ia ingin Kirana pergi. Ia ingin Kirana merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin Kirana pergi. Ia tidak ingin sendirian. Ia telah menjadi pecandu rasa sakit dan juga kehadiran Kirana. Baiklah, kata Reza akhirnya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Pergilah. Kita akan hitung mundur. Kirana mengangguk. Hatinya hancur. Ia tahu, tak peduli berapa lama waktu yang berlalu, Reza tidak akan pernah memaafkannya. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke pelukan pria yang ia cintai. 5 tahun. Akhirnya selesai. Dan ia hanya bisa berharap bahwa di luar sana ada kehidupan yang menantinya. Kehidupan tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Pintu apartemen itu tertutup di belakang Kirana dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun gema dari bunyi kecil itu terasa memekakan telinga, menandai dimulainya sebuah babak baru yang penuh penderitaan. Ia melangkah masuk ke dalam ruang tamu luas yang didominasi oleh warna-warna monokromatik dan furnitur modern yang minimalis. Apartemen itu tampak sempurna, bersih, dan mahal, namun terasa dingin, hampa, tanpa jiwa. Dulu, ia adalah bagian dari tempat ini, menempatkan vas bunga yang ia pilih, melipat selimut yang ia beli, dan mengisi sudut-sudutnya dengan tawa. Kini, ia hanyalah seorang penyusup, seorang tamu yang tak diundang di surga yang telah ia hancurkan. Reza tidak banyak bicara setelah Kirana setuju dengan tawarannya yang kejam. Ia hanya menunjuk ke sebuah pintu di ujung koridor. Sebuah kamar kecil yang dulu berfungsi sebagai ruang kerja. Itu kamarmu. Barang-barangmu sudah ada di dalam. Jangan ganggu aku, kecuali jika aku memanggilmu. Kalimat itu bagai mantra yang mengunci Kirana dalam sebuah penjara, bukan dari jeruji besi, melainkan dari kehampaan dan kesunyian. Hari-hari pertama adalah yang terberat. Kirana berusaha untuk menjalankan semua tugasnya dengan sempurna. Ia membersihkan seluruh apartemen, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan mengatur semua barang di tempatnya. Ia memasak makanan yang ia tahu dulu disukai Reza, berharap masakan itu dapat membawa kembali secercah kenangan manis mereka. Namun, setiap usahanya disambut dengan cemooh dan makian. Kau tidak becus membersihkan, kata Reza, menunjuk sebuah noda kecil di cermin yang nyaris tak terlihat. Apakah kau sebegitu malasnya sampai tidak bisa melakukan hal sederhana ini? Suatu hari, ia menyajikan makan malam, sebuah hidangan favorit Reza, ikan salmon panggang dengan saus teriyaki. Reza hanya mengambil sepotong kecil, mencicipinya, lalu mendorong piring itu menjauh. Hambar, seperti hatimu, ucapnya dengan tatapan dingin, lalu bangkit dari meja makan dan meninggalkan Kirana sendirian dengan air mata yang menetes ke atas piring.
Kirana menelan semua perlakuan itu. Ia tidak pernah mengeluh. Janji adalah janji. Ia datang untuk menebus, bukan untuk memohon belas kasihan. Ia tahu, Reza memiliki hak untuk membencinya. Ia telah kehilangan seluruh keluarganya, dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa Reza salahkan. Setiap makian adalah hukuman yang pantas ia terima. Setiap tatapan kebencian adalah pengingat akan dosa yang ia tanggung. Waktu berlalu. 1 tahun, lalu 2 tahun, dan kemudian 3 tahun. Kirana menjalani hidupnya bagai robot. Ia bangun pagi, membersihkan apartemen, memasak, dan menunggu Reza. Reza jarang ada di rumah. Ia sibuk dengan pekerjaannya, membangun kembali perusahaannya yang nyaris hancur setelah kematian ayahnya. Kirana tahu, Reza adalah pria yang sangat berambisi, dan ia menggunakan ambisinya itu untuk menenggelamkan rasa sakitnya. Di apartemen itu, Kirana hanya menjadi sebuah bayangan. Ia bergerak tanpa suara, membersihkan tanpa ada yang melihat, memasak tanpa ada yang peduli. Ia bagai hantu yang berkeliaran di rumahnya sendiri. Ia tak punya teman. Ia tak punya keluarga. Ibu dan ayahnya telah tiada. Ia hanya punya Reza, pria yang membencinya. "Ambilkan aku berkas-berkas itu," kata Reza suatu malam, saat ia pulang dengan wajah lelah. Kirana bergegas mengambil berkas-berkas dari ruang kerjanya. Lalu, "Siapkan kopiku. Yang pahit. Seperti hidupku." Lanjutnya, kata-kata itu menusuk. Namun Kirana hanya bisa mengangguk. Ia membuat kopi, menatanya di atas baki, dan membawanya ke ruang kerja Reza. Pria itu menatapnya. Matanya kosong. "Kau bisa pergi sekarang." Kirana mundur. Ia tahu, ia harus menjaga jarak. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Jika ia menunjukkan bahwa ia terluka, Reza akan semakin menikmati penderitaannya. Namun, di balik semua kekejaman itu, ada sesuatu yang membuat Kirana bertahan, cintanya yang masih tersisa untuk Reza. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia tidak bisa membenci pria itu. Setiap kali Reza bersikap kejam padanya, ia hanya melihat pria yang hancur, yang kehilangan segalanya. Ia melihat mata Reza yang penuh kesedihan saat ia menatap foto keluarganya. Ia melihat senyum pahitnya yang menunjukkan betapa ia menderita. Ia melihat sisi lain dari Reza, sisi yang tak seorang pun tahu. Ia melihatnya ketika Reza diam-diam menangis di kamar mandinya. Ia melihatnya ketika Reza memeluk bantal Nadia di malam hari, mencoba mencari kehangatan dari kenangan yang telah hilang. Momen-momen itu adalah harta karun bagi Kirana. Momen-momen itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Ia tahu, pria yang ia cintai masih ada di dalam diri Reza. Ia hanya tersembunyi, terkunci di balik dinding dendam. Suatu malam, Kirana pingsan karena kelelahan. Ia telah bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu. Reza memaksanya untuk bekerja lembur, membantunya menyiapkan laporan-laporan dan berkas-berkas penting untuk sebuah proyek besar. Kirana tak sempat makan, tak sempat tidur. Ia hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Ia pingsan di dapur, dan saat ia membuka matanya, ia berada di sofa, selimut tebal menutupi tubuhnya. Reza duduk di sampingnya, mengawasi. Kirana mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. "Jangan bergerak," kata Reza. Suaranya serak. Ia meletakkan sebuah mangkuk berisi sup di atas meja. "Makanlah. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum masa hukumanmu selesai." Kata-kata itu menusuk. Kirana tahu, Reza tidak peduli padanya. Ia hanya peduli pada pembalasan dendamnya. Tapi, di balik kata-kata itu, Kirana bisa melihat sedikit kekhawatiran. Sedikit saja.
Itu adalah sebuah retakan kecil dalam dinding kebenciannya. Ia melihat tangan Reza yang bergetar saat ia memegang mangkuk sup itu. Ia melihat matanya yang menatapnya dengan tatapan yang penuh kekosongan. Namun ada juga keraguan. Kirana makan sup itu. Sup itu terasa hambar, tapi terasa hangat di perutnya. Ia makan perlahan, dan Reza hanya menatapnya tanpa ekspresi. Setelah Kirana selesai, Reza mengambil mangkuk itu dan meletakkannya di wastafel. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya kembali ke kamar kerjanya, meninggalkan Kirana dengan pertanyaan di benaknya. Mengapa? Mengapa ia peduli? Kejadian itu mulai berulang. Reza mulai tanpa sadar menunjukkan kehangatan yang diingkari. Ia membelikan Kirana obat saat ia sakit, menyuruhnya beristirahat, dan bahkan kadang-kadang, ia akan berbagi cerita tentang adiknya, Nadia, yang sangat ia sayangi. Nadia selalu ingin menjadi desainer, kata Reza suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu. Ia selalu menggambar gaun-gaun cantik di buku catatannya. Ia berjanji padaku, ia akan merancang gaun pernikahanku nanti. Kirana mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, Reza tidak berbicara padanya. Ia berbicara pada kenangannya. Ia melihat Reza sebagai pria yang hancur, pria yang tak bisa melupakan masa lalunya. Momen-momen itu adalah saat-saat paling berharga bagi Kirana. Momen-momen itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Namun, setiap kali kedekatan muncul, Reza akan menarik diri lagi dengan kekejaman yang diperbarui, seolah takut kelembutan itu akan menghancurkan dendam yang selama ini ia pelihara. Ia akan mengusir Kirana dari ruang kerjanya, memarahinya, atau bahkan tidak berbicara padanya selama berhari-hari. Ia ingin Kirana tahu bahwa ia tidak peduli. Ia ingin Kirana tahu bahwa ia hanya memanfaatkannya untuk membalas dendam. Kau pikir aku peduli padamu, kata Reza suatu malam, setelah ia melihat Kirana mencoba memperbaiki kemejanya yang sobek. Jangan berhayal. Kau ada di sini hanya karena aku menginginkanmu di sini. Untuk membalas dendamku. Tidak lebih dari itu. Kata-kata itu menusuk. Namun Kirana hanya bisa mengangguk. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk mengharapkan lebih. Ia adalah bayangan. Ia adalah bayangan dari dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Dan bayangan itu tidak bisa menjadi kenyataan. 5 tahun telah berlalu. Hidup Kirana tak lebih dari neraka dingin. Namun ia bertahan. Ia bertahan demi menebus dosanya. Dan demi sepotong kecil cinta yang masih tersisa untuk pria yang ia cintai. Ia tahu, waktu penebusannya akan segera berakhir. Dan ia akan segera bebas. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan 5 tahun itu. 5 tahun yang telah mengubahnya menjadi wanita yang kuat, namun juga wanita yang rapuh. Ia menatap kalender di dinding, menunjuk ke sebuah tanggal yang ditandai dengan lingkaran merah. Tanggal itu adalah tanggal kebebasannya. Tanggal yang akan membawa ia ke dalam kehidupan baru, kehidupan tanpa Reza, kehidupan tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Setahun setelah Kirana memasuki kehidupan Reza sebagai bayangan, rutinitas dingin itu sudah menjadi kebiasaan yang menyakitkan bagi mereka berdua. Bagi Kirana, ini adalah sebuah siklus monoton. Ia bangun pagi-pagi sekali, membersihkan apartemen yang seluas lapangan futsal itu, memastikan setiap sudutnya kinclong tanpa noda. Ia memasak sarapan, menyajikannya di meja makan yang besar dan kosong, hanya untuk melihat Reza mengabaikannya atau memakannya tanpa ekspresi, seolah menelan serpihan es. Reza sendiri, sejak kecelakaan itu, telah berubah menjadi sosok yang hampir tidak pernah makan di rumah, hanya menghabiskan malam-malamnya di kantor atau di bar, menenggelamkan rasa sakitnya dalam pekerjaan dan alkohol. Ia sering pulang larut malam,
Dan Kirana sudah terbiasa dengan suara derit kunci yang menandakan kedatangan sang tuan rumah. Ia akan bergegas ke ruang kerja untuk menanyakan apakah ada yang perlu ia lakukan. Dan jawabannya hampir selalu sama. Pergi. Kirana tak punya kehidupan di luar apartemen itu. Ponselnya hanya berdering 2 kali seminggu. Dari ibunya di penjara. Kirana selalu berusaha untuk terdengar ceria. Menyembunyikan penderitaan yang ia jalani. Ia tak punya teman yang bisa diajak berbagi cerita. Dulu, ia punya banyak teman. Kini, mereka semua telah pergi, menganggapnya sebagai pembawa sial, sebagai putri dari keluarga yang menyebabkan tragedi yang begitu besar. Ia tahu, tidak ada yang bisa disalahkan. Ia sendirian, dan ia hanya punya satu misi, menebus dosanya, menanggung semua penderitaan yang diberikan oleh Reza. Di sisi lain, kehidupan Reza adalah sebuah ironi yang pahit. Di mata dunia luar, ia adalah pengusaha muda yang cemerlang, yang berhasil membangun kembali perusahaan ayahnya dari kehancuran. Ia dikagumi, dihormati, dan ditakuti. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu, hatinya adalah sebuah padang gurun yang tandus. Ia membangun tembok tinggi yang terbuat dari kebencian dan dendam. Dan ia mengunci Kirana di balik tembok itu. Ia percaya bahwa dengan membuat Kirana menderita, ia akan bisa membalaskan dendamnya dan menemukan kedamaian. Namun, setiap kali ia melontarkan kata-kata kejam, ia merasa hatinya semakin hampa, semakin kosong. Suatu malam, proyek besar Reza akhirnya selesai. Ia mengadakan pesta kecil dengan rekan-rekan kerjanya di kantor. Ia pulang ke apartemennya larut malam, lelah dan mabuk. Ia membuka pintu, dan pemandangan pertama yang ia lihat adalah Kirana yang tergeletak di lantai dapur. Matanya terpejam, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Jantung Reza seolah berhenti berdetak. Ia tidak tahu mengapa, tapi sebuah gelombang kepanikan melandanya. Ia bergegas menghampiri Kirana, memanggil namanya, namun Kirana tak bereaksi. Ia menyentuh dahi Kirana, dan ia merasakan suhu yang sangat tinggi. Ia demam. Tubuhnya terasa dingin, seperti sebuah boneka porselen yang rapuh. Reza mengangkatnya, tubuh Kirana terasa ringan, jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan. Ia membawanya ke kamar Kirana, membaringkannya di tempat tidur, lalu mengambil kotak P3K. Ia meletakkan kompres basah di dahi Kirana, dan memberinya obat penurun panas. Ia duduk di samping Kirana, mengawasinya. Ia tahu, ia seharusnya tidak peduli. Ia seharusnya membiarkannya. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa mengabaikan pemandangan itu. Pemandangan seorang wanita yang begitu rapuh, yang telah menanggung semua kekejaman darinya tanpa mengeluh. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Reza melihat Kirana bukan sebagai bayangan, bukan sebagai simbol kebenciannya, tapi sebagai manusia yang juga bisa merasakan sakit. Bodoh, bisiknya. Suaranya serak. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Reza mengusap rambut Kirana, sebuah gerakan yang ia lakukan tanpa sadar. Ia ingat bagaimana dulu, ia akan selalu mengusap rambut Kirana ketika ia sedih. Ia ingat bagaimana ia akan memeluknya, dan berkata padanya, "Semua akan baik-baik saja." Namun, kata-kata itu terasa asing sekarang. Ia tidak lagi mengenal dirinya yang dulu. Dirinya yang dulu adalah pria yang bahagia, yang penuh cinta, yang memiliki keluarga. Sekarang, ia hanyalah sebuah cangkang kosong, yang dipenuhi oleh kebencian. Ia duduk di sana selama berjam-jam, mengawasi Kirana. Ia tak bisa tidur. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang membingungkan. Ia merasa bersalah, tapi ia tidak mau mengakuinya. Ia merasa peduli, tapi ia tidak mau menunjukkannya. Ia merasa dendamnya telah menghancurkannya.
Sama seperti ia menghancurkan Kirana. Kirana bangun keesokan harinya, merasakan hangatnya selimut dan aroma sup yang harum. Ia membuka matanya, dan ia melihat Reza duduk di sampingnya, dengan mata yang merah dan wajah yang lelah. Ia tak mengatakan apa-apa. Ia hanya meletakkan semangkuk sup di atas meja dan pergi. Kirana menelan ludah. Ia tahu, ia tidak seharusnya mengharapkan lebih. Tapi ia tidak bisa memungkiri bahwa kehangatan kecil itu telah menghangatkan hatinya yang membeku. Kejadian itu menjadi sebuah retakan kecil dalam dinding kebencian Reza. Ia mulai tanpa sadar menunjukkan kehangatan yang diingkari. Ia akan membelikan Kirana obat, memintanya beristirahat, dan bahkan sekali waktu, ia akan berbagi cerita tentang adiknya, Nadia, yang sangat ia sayangi. Ia akan duduk di ruang tamu, dan ia akan bercerita tentang Nadia yang ingin menjadi desainer, tentang Nadia yang ingin membuatkannya gaun pengantin. Nadia berjanji padaku, ia akan merancang gaun pernikahanku nanti, kata Reza suatu malam, suaranya serak. Ia bilang, gaun itu akan menjadi yang paling indah di dunia. Kirana mendengarkan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, Reza tidak berbicara padanya. Ia berbicara pada kenangannya. Ia melihat Reza sebagai pria yang hancur, pria yang tak bisa melupakan masa lalunya. Ia melihatnya sebagai pria yang membutuhkan seseorang untuk berbagi bebannya. Momen-momen itu adalah saat-saat paling berharga bagi Kirana. Momen-momen itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Namun, setiap kali kedekatan muncul, Reza akan menarik diri lagi dengan kekejaman yang diperbarui, seolah takut kelembutan itu akan menghancurkan dendam yang selama ini ia pelihara. Ia akan mengusir Kirana dari ruang kerjanya, memarahinya, atau bahkan tidak berbicara padanya selama berhari-hari. Ia ingin Kirana tahu bahwa ia tidak peduli. Ia ingin Kirana tahu bahwa ia hanya memanfaatkannya untuk membalas dendam. Kau pikir aku peduli padamu, kata Reza suatu malam, setelah ia melihat Kirana mencoba memperbaiki kemejanya yang sobek. Jangan berhayal. Kau ada di sini hanya karena aku menginginkanmu di sini. Untuk membalas dendamku. Tidak lebih dari itu. Kata-kata itu menusuk. Namun Kirana hanya bisa mengangguk. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk mengharapkan lebih. Ia adalah bayangan. Ia adalah bayangan dari dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Dan bayangan itu tidak bisa menjadi kenyataan. Reza sendiri bingung dengan perasaannya. Ia membenci Kirana. Namun ia juga tidak bisa meninggalkannya. Ia ingin melihat Kirana menderita. Namun ia juga tidak bisa melihat Kirana sakit. Ia ingin Kirana pergi. Namun ia juga tidak ingin sendirian. Ia tahu, ia telah terbiasa dengan kehadiran Kirana. Ia telah terbiasa dengan ketenangan yang Kirana berikan. Ia telah menjadi pecandu rasa sakit dan juga kehadiran Kirana. Ia berjalan ke kamarnya. Matanya menatap sebuah bingkai foto yang diletakkan di atas nakas. Bingkai itu berisi foto keluarganya. Senyum mereka terlihat begitu nyata, begitu bahagia. Ia mengusap bingkai itu. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti membencinya. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara meninggalkannya. Reza tahu, ia telah terjebak dalam sebuah dilema yang tak bisa ia selesaikan. Ia tahu, dinding kebenciannya telah retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kembali kebahagiaannya. Ia hanya bisa berharap bahwa di suatu hari nanti, ia akan bisa memaafkan. Memaafkan Kirana, dan juga memaafkan dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu, dan hidup Kirana tak lebih dari neraka dingin.
Namun ia bertahan. Ia bertahan demi menebus dosanya, dan demi sepotong kecil cinta yang masih tersisa untuk pria yang ia cintai. Ia tahu, waktu penebusannya akan segera berakhir, dan ia akan segera bebas. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan 5 tahun itu. 5 tahun yang telah mengubahnya menjadi wanita yang kuat, namun juga wanita yang rapuh. Ia menatap kalender di dinding, menunjuk ke sebuah tanggal yang ditandai dengan lingkaran merah. Tanggal itu adalah tanggal kebebasannya. Tanggal yang akan membawa ia ke dalam kehidupan baru, kehidupan tanpa Reza, kehidupan tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Setelah malam yang penuh dengan demam dan kepanikan, ada sesuatu yang berubah di dalam apartemen Reza. Perubahan itu tidak terlihat secara kasat mata. Tidak ada kalimat maaf yang terucap. Tidak ada janji yang dibuat. Semuanya terjadi dalam keheningan yang canggung, sebuah pergeseran halus yang hanya bisa dirasakan oleh Kirana. Dan, meskipun Reza mati-matian menyangkalnya, juga oleh dirinya sendiri. Keesokan harinya, saat Kirana sudah pulih dan kembali ke rutinitasnya, ia menemukan semangkuk bubur ayam yang masih hangat di atas meja dapur. Bukan bubur instan yang biasa ia siapkan, melainkan bubur buatan tangan yang dimasak dengan kaldu kaya dan dihiasi dengan irisan daging ayam serta taburan bawang goreng. Kirana menatap mangkuk itu. Ini bukan bubur yang ia buat sendiri. Ia tahu, Reza tidak mungkin memasak. Seseorang pasti yang membuatnya. Ia teringat kembali pada malam sebelumnya, saat ia terbangun dan melihat Reza duduk di sampingnya, mengawasinya. Ia makan bubur itu perlahan. Setiap suapan terasa seperti air mata yang hangat, menetes ke dalam hatinya yang telah lama beku. Ia tahu, ini adalah sebuah retakan kecil yang menjadi bukti bahwa di balik semua kebencian, masih ada secercah kepedulian. Dan memang, seiring waktu berjalan, retakan itu mulai melebar. Reza tidak lagi memarahi Kirana di setiap kesempatan. Ia tidak lagi mengkritik masakannya dengan kata-kata yang menusuk. Ia akan pulang ke apartemen, melihat Kirana yang sedang membersihkan, dan hanya akan melewatinya tanpa sepatah kata pun, namun dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu tidak lagi penuh dengan kebencian, melainkan dengan kelelahan yang mendalam, seolah ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Suatu sore, saat Kirana sedang menyiram tanaman di balkon, ia mendengar suara Reza yang serak dari belakangnya. "Hati-hati, itu tanamanku yang paling mahal. Kau bisa merusaknya." Kirana menoleh, bersiap-siap untuk mendengar makian. Namun, Reza hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya. Ia tidak lagi terlihat seperti monster, melainkan seperti seorang pria yang kesepian. "Kau tahu, Nadia, adikku, ia selalu ingin memiliki taman kecil di balkonnya. Tapi ia tidak pernah punya waktu," kata Reza. Suaranya pelan dan penuh kerinduan. Kirana terkejut. Ini adalah pertama kalinya Reza berbicara padanya tentang adiknya tanpa nada amarah. Ia mendengarkan. Matanya berkaca-kaca. Ia bilang, ia ingin menanam bunga matahari. Ia ingin melihat bunga matahari tumbuh tinggi dan cerah. Ia bilang, bunga itu mengingatkannya pada matahari. Reza tidak menunggu tanggapan Kirana. Ia hanya kembali ke dalam, meninggalkan Kirana dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tahu, Reza tidak berbicara padanya. Ia berbicara pada kenangan. Ia berbicara pada kekosongan di hatinya yang tak bisa ia isi. Momen-momen itu adalah saat-saat paling berharga bagi Kirana. Momen-momen itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Ia melihatnya sebagai pria yang hancur, pria yang tak bisa melupakan masa lalunya. Ia melihatnya sebagai pria yang membutuhkan seseorang untuk berbagi bebannya. Ia tahu, di balik semua kebencian itu, Reza adalah seorang pria yang kesepian. Ia adalah seorang pria yang merindukan keluarganya.
Ia adalah seorang pria yang masih mencintai keluarganya. Reza tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia menemukan dirinya secara tak sadar menunjukkan kehangatan yang diingkari. Suatu hari, saat Kirana sedang membersihkan rak buku di ruang kerja, ia melihat sebuah novel yang tergeletak di atas meja. Itu adalah novel favoritnya, The Catcher in the Rye karya J.D. Salinger, yang ia baca di masa lalu. Ia mengambilnya. Tangannya bergetar. Ia ingat bagaimana ia dan Reza dulu sering menghabiskan malam-malam mereka, membaca buku yang sama, dan mendiskusikannya selama berjam-jam. Reza melihatnya, dan ia terdiam. Ia tidak memarahinya. Ia tidak memintanya untuk meletakkan buku itu. Ia hanya berkata, "Bacalah, aku tidak peduli." Kata-kata itu terasa begitu dingin, tapi Kirana tahu, itu adalah sebuah undangan. Ia mengambil buku itu, dan ia mulai membacanya setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai. Ia membacanya dengan hati-hati, seolah setiap kata adalah sebuah janji yang tak terucapkan. Ia tahu, Reza mengizinkannya untuk melakukan ini. Ia tahu, Reza mungkin juga ingin membaca buku itu, tapi ia terlalu bangga untuk mengakuinya. Namun, setiap kali kedekatan muncul, Reza akan menarik diri lagi dengan kekejaman yang diperbarui, seolah takut kelembutan itu akan menghancurkan dendam yang selama ini ia pelihara. Suatu malam, setelah ia melihat Kirana tertawa kecil saat membaca novel itu, ia mengambil buku itu dan melemparkannya ke lantai. "Kau pikir hidupmu adalah sebuah cerita bahagia?" Suaranya serak dan penuh amarah. "Kau pikir kau pantas mendapatkan kebahagiaan? Kau tidak. Kau ada di sini karena kau harus menebus dosa. Kau ada di sini karena kau adalah bayangan dari semua yang telah hilang dariku. Jangan pernah lupakan itu." Kata-kata itu menusuk. Kirana tahu, ia harus menjaga jarak. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Jika ia menunjukkan bahwa ia terluka, Reza akan semakin menikmati penderitaannya. Tapi, di balik semua kata-kata itu, Kirana bisa melihat rasa takut di mata Reza. Ia takut. Ia takut untuk mengakui bahwa ia telah berubah. Ia takut untuk mengakui bahwa ia tidak bisa lagi membenci Kirana. Ia takut untuk mengakui bahwa ia membutuhkan Kirana. Reza berjalan ke kamarnya. Matanya menatap sebuah bingkai foto yang diletakkan di atas nakas. Bingkai itu berisi foto keluarganya. Senyum mereka terlihat begitu nyata, begitu bahagia. Ia mengusap bingkai itu. Matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti membencinya. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara meninggalkannya." Ia tahu, ia telah terjebak dalam sebuah dilema yang tak bisa ia selesaikan. Ia tahu, dinding kebenciannya telah retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kembali kebahagiaannya. Ia hanya bisa berharap bahwa di suatu hari nanti, ia akan bisa memaafkan. Memaafkan Kirana, dan juga memaafkan dirinya sendiri. Sementara itu, Kirana terus menjalani hidupnya sebagai bayangan. Ia terus membersihkan, memasak, dan melayani. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk mengharapkan lebih. Ia adalah bayangan. Ia adalah bayangan dari dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Dan bayangan itu tidak bisa menjadi kenyataan. Ia tahu, waktu penebusannya akan segera berakhir, dan ia akan segera bebas. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan 5 tahun itu. 5 tahun yang telah mengubahnya menjadi wanita yang kuat, namun juga wanita yang rapuh. Ia menatap kalender di dinding, menunjuk ke sebuah tanggal yang ditandai dengan lingkaran merah.
Tanggal itu adalah tanggal kebebasannya. Tanggal yang akan membawa ia ke dalam kehidupan baru, kehidupan tanpa Reza, kehidupan tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Dinding es yang dibangun Reza perlahan mencair, bukan karena cinta, melainkan karena sebuah kelelahan yang mendalam. Ia merasa lelah dengan pertempuran batinnya sendiri. Di sisi lain, Kirana, yang terbiasa dengan keheningan dan rutinitas, mulai menemukan celah untuk kembali hidup. Masa 5 tahun penebusan dosa yang semakin mendekati akhir, memberinya harapan dan keberanian. Dengan sisa uang yang ia miliki dari hasil bekerja, ia membeli sebuah laptop bekas dan mulai mencari pekerjaan lepas di bidang yang ia kuasai, desain grafis. Ia tidak ingin lagi menjadi parasit. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia pantas untuk hidup dan bahagia. Peluang itu datang melalui sebuah proyek kecil. Sebuah kafe baru di pusat kota membutuhkan logo dan menu yang modern. Kirana mengambil proyek itu, dan ia bertemu dengan pemilik kafe, seorang pria ramah bernama Dimas. Dimas adalah pria yang penuh senyum dan energi positif. Ia melihat Kirana bukan sebagai bayangan, bukan sebagai putri dari keluarga yang menyebabkan tragedi, tapi sebagai seorang wanita yang memiliki bakat dan kreativitas. "Desainmu luar biasa," puji Dimas. Matanya berbinar saat ia melihat sketsa Kirana. "Aku tidak tahu kau bisa mendesain. Kau seperti memiliki jiwa seni yang tersembunyi." Pujian itu terasa seperti tetesan air di padang pasir. Kirana sudah lama tidak mendengar pujian. Ia hanya terbiasa dengan kritik dan cemooh. Hatinya yang telah lama beku, kini mulai mencair. Ia tersenyum, senyum yang begitu tulus, yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Hubungan kerja mereka berkembang menjadi persahabatan. Dimas tidak menuntut apa-apa dari Kirana. Ia hanya melihat Kirana sebagai seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang menanggung beban berat dengan kepala tegak. Ia melihat Kirana sebagai wanita yang layak untuk bahagia. Ia sering mengajak Kirana makan siang, hanya untuk sekadar mengobrol tentang film, musik, dan buku, hal-hal yang sudah lama tidak Kirana diskusikan. Ia bahkan memberinya sebuah buku tentang seni, dan berkata, "Aku harap buku ini bisa memberimu inspirasi." Sementara itu, di sebuah tempat lain, seorang pria parubaya dengan rambut putih dan mata tajam, Arif, datang kembali ke kota. Ia adalah kerabat jauh Reza, seorang mantan detektif yang pensiun dini. Ia selalu menaruh curiga pada kecelakaan 5 tahun lalu. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, kecelakaan itu terlalu sempurna. Ia tidak percaya bahwa kecelakaan itu sepenuhnya salah orang tua Kirana. Ia tahu, ada faktor lain yang menyebabkan kecelakaan itu. Ia mulai membuka kembali kasus itu, menyelidiki setiap detail, dari laporan polisi hingga saksi-saksi mata. Ia juga mengamati hubungan aneh Reza dan Kirana. Ia melihat bagaimana Reza memperlakukan Kirana, dan ia tahu, itu bukanlah cara seorang kekasih memperlakukan pasangannya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres di antara mereka. "Mengapa kau tinggal di sini?" tanya Arif pada Kirana, saat ia datang mengunjungi Reza di apartemennya. "Kau adalah seorang wanita yang berhak untuk bahagia. Mengapa kau membiarkan dirimu dihukum?" Kirana hanya bisa diam. Ia tidak bisa menceritakan semuanya pada Arif. Ia tidak bisa menceritakan tentang janji yang ia buat, tentang penebusan dosa yang ia jalani. Ia hanya bisa menunduk dan berkata, "Aku harus." Reza, yang mendengar percakapan itu, merasakan amarah yang membara. Ia membenci Arif. Ia membenci pria itu yang mencoba mencampuri urusannya. Ia membenci pria itu yang mencoba menunjukkan kelemahan Kirana. Ia membenci pria itu yang mencoba menunjukkan kelembutan Kirana. Ia tidak ingin melihat Kirana bahagia. Ia tidak ingin melihat Kirana tersenyum.
Ia ingin Kirana menderita. Ia ingin Kirana menanggung dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Ia mengambil Kirana dan menariknya ke dalam kamarnya, mengunci pintu. Jangan pernah berbicara dengan pria itu lagi. Suaranya serak dan penuh amarah. Kau tidak punya hak untuk bahagia. Kau tidak punya hak untuk tersenyum. Kau ada di sini karena kau harus menebus dosa. Jangan lupakan itu. Kata-kata itu menusuk. Tapi Kirana tidak menanggapi. Ia menatap mata Reza. Dan ia melihat sesuatu di sana. Ia melihat kecemburuan. Ia melihat ketakutan. Ia melihat kekhawatiran. Ia tahu, Reza tidak hanya marah pada Arif. Ia marah pada Kirana. Ia marah pada dirinya sendiri. Sementara itu, hubungan Kirana dengan Dimas semakin dekat. Ia mulai merasa nyaman dengan Dimas. Dimas memberinya sebuah ruang untuk bernafas. Dimas memberinya sebuah ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ia sering mengundang Kirana ke kafe untuk membantunya mendesain menu. Ia melihat Kirana sebagai seorang wanita yang berharga. Seorang wanita yang pantas untuk bahagia. Suatu malam, Reza pulang dan melihat Kirana sedang tertawa di ponselnya. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya begitu tulus. Reza merasakan sebuah tusukan tajam di hatinya. Ia tidak bisa menahan amarahnya. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya serak. Kirana terkejut. Ia menghentikan tawanya. "Teman kerja." "Kau tidak punya teman kerja," kata Reza. Matanya penuh kecurigaan. "Kau hanya bekerja untukku." "Aku punya pekerjaan lain," jawab Kirana. Suaranya bergetar. Reza mengambil ponsel Kirana dan melihat nama Dimas di sana. Ia melihat foto profil Dimas, seorang pria yang tersenyum lebar. Ia merasa marah. Ia merasa cemburu. Ia merasa takut. Ia takut Kirana akan pergi. Ia takut Kirana akan meninggalkannya. Ia takut ia akan sendirian. Ia melemparkan ponsel itu ke lantai. Dan ponsel itu pecah berkeping-keping. "Kau tidak punya hak untuk bahagia." Suaranya serak dan penuh amarah. "Kau tidak punya hak untuk tersenyum. Kau ada di sini untuk menanggung dosamu. Jangan pernah lupakan itu." Kata-kata itu menusuk. Namun Kirana hanya bisa diam. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk mengharapkan lebih. Ia adalah bayangan. Ia adalah bayangan dari dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Dan bayangan itu tidak bisa menjadi kenyataan. Reza berjalan ke kamarnya. Matanya menatap sebuah bingkai foto yang diletakkan di atas nakas. Bingkai itu berisi foto keluarganya. Senyum mereka terlihat begitu nyata, begitu bahagia. Ia mengusap bingkai itu. Matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti membencinya. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara meninggalkannya." Ia tahu, ia telah terjebak dalam sebuah dilema yang tak bisa ia selesaikan. Ia tahu, dinding kebenciannya telah retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kembali kebahagiaannya. Ia hanya bisa berharap bahwa di suatu hari nanti, ia akan bisa memaafkan. Memaafkan Kirana, dan juga memaafkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Arif, si mantan detektif, berhasil menemukan sebuah laporan lama. Ia menemukan bahwa ada sebuah kerusakan rem yang tidak terduga pada mobil keluarga Reza yang tidak dilaporkan oleh polisi yang korup. Ia tahu, ia harus memberitahu Reza. Ia tahu, ia harus mengakhiri semua ini. Ia tahu, ia harus membebaskan Kirana. Ia tahu, ia harus menyatukan kembali Reza dan Kirana. Ia tahu, ia harus.
Ponsel Kirana yang hancur berkeping-keping di lantai adalah metafora sempurna untuk situasi yang mereka hadapi. Seperti pecahan kaca, hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun, di balik semua amarah dan kekejaman yang ditunjukkan Reza, Kirana melihat sesuatu yang lain di matanya. Sebuah kilatan kecemburuan yang tak terduga. Itu adalah emosi yang sangat asing. Sebuah kelemahan yang Reza tidak pernah tunjukkan sebelumnya. Kirana mengambil pecahan ponsel itu dengan hati-hati, seolah-olah mengumpulkan kepingan hatinya yang pecah. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Ia harus melawan. Di sisi lain, Reza merasa bingung. Ia seharusnya tidak peduli. Ia seharusnya bahagia melihat Kirana menderita. Tapi ia tidak. Ia merasakan sebuah tusukan tajam di hatinya saat ia melihat Kirana tersenyum. Dan ia merasa marah saat ia melihat Kirana tertawa. Ia tidak mengerti mengapa ia merasa seperti ini. Ia membenci Kirana. Ia seharusnya membencinya. Tapi mengapa ia merasa marah melihat Kirana bahagia? Kecemburuan itu mulai menguasai dirinya. Reza menjadi lebih posesif. Ia menuntut Kirana untuk berada di rumah. Ia meneleponnya setiap beberapa jam untuk memastikan Kirana tidak keluar rumah. Ia bahkan memasang aplikasi pelacak di laptop Kirana. Dan ia memantau setiap pergerakannya. Kirana tahu, ini bukanlah cara seorang tuan memperlakukan pelayannya. Ini adalah cara seorang pria yang cemburu memperlakukan wanita yang dicintainya. Kau tidak punya hak untuk membatasi kebebasanku, kata Kirana suatu hari. Suaranya bergetar. Aku tidak lagi menjadi budakmu. Aku sudah menebus semua dosaku. Reza tertawa. Tawa yang penuh dengan kepahitan. Kau pikir kau bebas? Kau akan bebas saat aku mengatakannya. Jangan lupa, kau ada di sini karena janji yang kau buat. Dan janji itu belum berakhir. Kata-kata itu menusuk. Tapi Kirana tidak menanggapi. Ia tahu, ia harus bertahan. Ia harus bertahan hingga hari terakhir. Ia tahu, ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayangan masa lalu. Ia harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, hubungan Kirana dengan Dimas semakin dekat. Dimas adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Ia menceritakan semua yang terjadi padanya. Dan Dimas mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menghakimi. Ia hanya melihat Kirana sebagai seorang wanita yang berani. Seorang wanita yang pantas untuk bahagia. Kau harus pergi, kata Dimas suatu hari. Kau harus membebaskan dirimu. Kau tidak pantas untuk menderita. Aku tahu, kata Kirana. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku takut. Aku takut ia akan mencariku. Aku takut ia tidak akan pernah memaafkanku. Ia akan, kata Dimas. Cinta akan menemukan jalannya. Dan jika ia tidak, maka ia tidak pantas untukmu. Reza, yang memantau Kirana, merasakan amarah yang membara. Ia melihat Kirana dan Dimas bertemu di kafe. Ia melihat bagaimana Dimas menyentuh tangan Kirana. Bagaimana ia tersenyum padanya. Ia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia pergi ke kafe itu. Dan ia menarik Kirana dari kursi. Pulang, katanya. Suaranya serak. Sekarang. Dimas berdiri. Matanya penuh amarah. Lepaskan dia. Kau tidak punya hak untuk memperlakukannya seperti ini. Reza tertawa. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa yang telah ia lakukan padaku. Kau tidak tahu siapa dia. Aku tahu siapa dia, kata Dimas, matanya penuh dengan keberanian. Ia adalah seorang wanita yang berani. Seorang wanita yang pantas untuk bahagia. Dan ia tidak pantas untukmu.
Reza menatap Dimas. Matanya penuh kebencian. Ia tahu, ia tidak bisa melawan Dimas. Ia tidak bisa melawan kebenaran. Ia hanya bisa menarik Kirana dan membawanya pulang. Di mobil, Kirana akhirnya berbicara. Kenapa kau peduli, Reza? Bukankah kau ingin aku pergi? Kenapa kau cemburu? Kenapa kau tidak ingin melihatku bahagia? Reza terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu bagaimana cara menjawab. Ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti ini. Ia tidak tahu mengapa ia tidak bisa melepaskan Kirana. Ia hanya bisa mengemudi dalam keheningan yang canggung. Sebuah keheningan yang dipenuhi dengan kecemburuan, amarah, dan ketakutan. Mereka tiba di apartemen, dan Reza mengunci pintu. Ia mengambil Kirana dan membawanya ke kamar. Ia menciumnya dengan ciuman yang penuh dengan amarah, kebencian, dan juga cinta. Ciuman itu adalah sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Sebuah pengakuan bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Ciuman itu adalah sebuah pertempuran. Sebuah pertempuran antara cinta dan benci. Kirana membalas ciumannya. Ia tahu, ia tidak seharusnya. Tapi ia tidak bisa menahan diri. Ia telah mencintai pria ini selama bertahun-tahun. Dan ia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Ia memeluk Reza, memeluknya dengan erat, seolah-olah ia tidak ingin melepaskannya. Ciuman itu berakhir, dan mereka berdua terdiam. Mereka berdua tahu, mereka telah melintasi sebuah batas. Sebuah batas yang tidak bisa lagi mereka kembali. Sebuah batas yang akan mengubah segalanya. Aku membencimu, bisik Reza. Suaranya serak. Aku membencimu karena kau membuatku merasa seperti ini. Aku membencimu karena kau membuatku mencintaimu. Kata-kata itu menusuk. Tapi Kirana tahu, itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan yang sudah ia tunggu-tunggu selama 5 tahun. Sebuah pengakuan yang akan mengubah segalanya. Sebuah pengakuan yang akan mengakhiri semua penderitaan mereka. Seperti hitungan mundur sebuah bom waktu, hari-hari di kalender terus berlalu. Lingkaran merah yang Kirana buat di kalender, yang menandai akhir dari 5 tahun penebusannya, kini semakin dekat. Hanya tinggal menghitung minggu, lalu hari. Rasa cemas dan antisipasi bercampur menjadi satu di dalam dadanya, menciptakan sensasi yang aneh dan membingungkan. Ia merasa lega karena penderitaannya akan segera berakhir. Namun di sisi lain, ia juga merasa sedih karena harus meninggalkan pria yang masih ia cintai. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan terlepas dari semua kekejaman yang ia alami, ia telah terbiasa dengan keberadaan Reza. Kirana memulai persiapannya dengan hati-hati, seolah takut Reza akan menyadarinya. Ia mulai mengemasi barang-barangnya satu persatu, memasukkannya ke dalam sebuah koper kecil yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Baju-baju lama, buku-buku yang ia baca, dan beberapa barang pribadi yang ia miliki. Ia tidak memiliki banyak barang, karena selama 5 tahun ini, ia tidak pernah berani membeli apapun yang mahal. Ia hanya hidup, tidak lebih dari itu. Ia telah menemukan sebuah kamar kos kecil di pinggir kota, jauh dari apartemen Reza. Ia telah mengumpulkan uang dari proyek desain lepasnya, dan ia telah menabungnya dengan cermat. Setiap rupiah adalah simbol kebebasannya, simbol kemandiriannya. Ia tahu, ia harus pergi, dan ia harus bisa bertahan hidup sendiri. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Reza, baik untuk kebahagiaan maupun untuk penderitaannya. Sementara itu, Reza, yang masih diliputi kecemburuan dan amarah, merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang akan pergi dari hidupnya. Ia melihat Kirana yang lebih sering tersenyum, lebih sering melamun, dan lebih sering berbicara di telepon. Ia tahu,
Kirana sedang merencanakan sesuatu. Ia tahu, Kirana akan pergi. Dan perasaan itu, perasaan bahwa ia akan kehilangan, adalah perasaan yang paling menakutkan yang pernah ia rasakan. Ia melihat kalender di dinding, dan ia melihat lingkaran merah itu. Tepat pada tanggal yang sama, 5 tahun lalu, ia kehilangan keluarganya. Dan sekarang, pada tanggal yang sama, ia akan kehilangan Kirana. Ia merasakan amarah yang membara. Ia ingin menghentikan Kirana. Ia ingin mengunci Kirana di apartemen ini, dan tidak pernah membiarkannya pergi. Namun, egonya, yang tertutup dendam, menolaknya untuk mengakui. Ia tidak bisa memohon. Ia tidak bisa meminta Kirana untuk tinggal. Ia hanya bisa mengawasi, dalam keheningan yang penuh dengan ketakutan. Suatu malam, Reza duduk di ruang tamu, dan ia melihat Kirana yang sedang memilah-milah beberapa buku. Salah satunya adalah buku yang ia berikan padanya, buku tentang seni. Reza melihatnya, dan ia merasakan sebuah tusukan di hatinya. Ia tahu, buku itu adalah simbol dari momen-momen langka kelembutan yang ia tunjukkan pada Kirana. Dan sekarang, buku itu akan pergi, sama seperti Kirana. Ia ingin merebut buku itu, dan merobeknya berkeping-keping. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak punya hak. Ia berjalan ke arah Kirana, dan ia berdiri di depannya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya. Suaranya serak. Kirana menatapnya. Matanya penuh air mata. "Aku berkemas," katanya. Suaranya bergetar. "Aku akan pergi." Reza tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya. Matanya penuh dengan kepanikan. Ia ingin mengatakan, "Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku." Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatapnya, dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan, amarah, dan ketakutan. Kirana menunduk, dan ia kembali memilah-milah buku-bukunya. Ia tahu, ia harus pergi. Ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayangan masa lalu. Ia harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia mengambil buku seni itu, dan ia memasukkannya ke dalam sebuah kantong kertas. Ia tidak akan meninggalkannya. Buku itu adalah simbol dari perjalanannya, dari wanita yang ia telah menjadi. Reza berjalan ke kamarnya, dan ia mengambil sebuah bingkai foto dari atas nakas. Bingkai itu berisi foto keluarga. Senyum mereka terlihat begitu nyata, begitu bahagia. Ia mengusap bingkai itu, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, ia tidak hanya kehilangan keluarganya. Ia juga telah kehilangan dirinya sendiri. Ia telah membiarkan amarah dan kebencian menguasainya, dan ia telah membiarkan dirinya menjadi monster. Ia telah menjauhkan orang-orang yang mencintainya, dan ia telah menolak orang-orang yang ingin mencintainya. Ia melihat cermin di dinding, dan ia melihat bayangannya. Ia melihat bayangan seorang pria yang hancur, seorang pria yang kesepian, seorang pria yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kembali kebahagiaannya. Ia tahu, ia harus meminta maaf. Ia tahu, ia harus meminta Kirana untuk tinggal. Tapi egonya, yang tertutup dendam, menolak. Ia hanya bisa berjalan bolak-balik di kamarnya. Hatinya berdebar-debar. Ia tahu, waktu penebusan itu akan segera berakhir. Dan ia akan kehilangan Kirana selamanya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, Kirana terus mengemas barang-barangnya. Ia tidak tahu bahwa di kamar sebelah, pria yang ia cintai sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ia hanya tahu bahwa ia harus pergi. Ia harus pergi untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia harus pergi untuk memulai babak baru dalam hidupnya.
Ia harus pergi untuk membebaskan dirinya sendiri. Ia menutup kopernya, dan ia menatapnya. Koper itu adalah simbol dari kebebasannya, dari kemandiriannya. Ia mengambil koper itu, dan ia membawanya ke depan pintu. Ia siap untuk pergi. Ia siap untuk mengakhiri semua ini. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. 1 minggu terakhir. Kirana merasakan setiap detik berjalan dengan berat. Seperti pasir yang jatuh dari sebuah jam pasir yang retak. Setiap jam yang berlalu membawa kepastian yang menakutkan, bahwa ia akan meninggalkan tempat ini. Kamar tidurnya, yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya dari kejamnya dunia luar, kini terasa dingin dan asing. Ia telah selesai mengemas semua barang-barangnya, meninggalkan sebuah koper kecil yang berisi semua kehidupannya selama 5 tahun terakhir. Sebuah koper yang siap ia bawa untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku, ia mendengar suara Reza. Suaranya serak dan penuh dengan kebingungan. "Jangan pergi." Kirana mengangkat kepalanya, dan ia menatap Reza. Matanya penuh dengan air mata. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia telah menunggu kata-kata itu selama 5 tahun, tapi sekarang, kata-kata itu terasa begitu kosong. Kata-kata itu terasa begitu terlambat. "Kau sudah memberiku neraka, Reza," katanya. Suaranya bergetar. "Aku sudah menebusnya. Aku sudah menebus semua dosa yang telah dilakukan orang tuaku. Aku sudah menanggung semua penderitaan yang kau berikan. Aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Aku mencintaimu, tapi aku lelah." Kata-kata itu adalah pisau yang menusuk hati Reza. Ia merasa hancur. Ia merasa seperti dunia yang selama ini ia bangun, dunia yang penuh dengan dendam dan kebencian, kini runtuh berkeping-keping. Ia mencoba meraih Kirana, mencoba meraih tangannya, mencoba meraih cintanya. Ia ingin mengakui bahwa ia juga mencintainya, namun kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Egonya, yang telah ia pupuk selama 5 tahun, tidak mengizinkannya untuk mengakui kelemahannya. "Aku tidak bisa," bisiknya. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Kirana menatapnya. Matanya penuh dengan kekecewaan. "Kau tidak bisa membiarkanmu pergi, atau kau tidak bisa membiarkan dirimu bahagia?" tanyanya. Reza terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu bagaimana cara menjawab. Ia tahu, ia telah terjebak dalam sebuah dilema yang tak bisa ia selesaikan. Ia telah membiarkan amarah dan kebencian menguasainya. Dan ia telah membiarkan dirinya menjadi monster. Ia telah menjauhkan orang-orang yang mencintainya. Dan ia telah menolak orang-orang yang ingin mencintainya. Di sisi lain, Kirana sudah terlalu lelah untuk berjuang. Ia sudah terlalu lelah untuk menanti. Ia tahu, ia harus pergi. Ia harus pergi untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia harus pergi untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia harus pergi untuk membebaskan dirinya sendiri. Ia mengambil tangannya dari genggaman Reza, dan ia kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, dan ia menangis. Ia menangis karena ia merasa sedih. Ia menangis karena ia merasa lelah. Ia menangis karena ia merasa tidak adil. Ia telah memberikan segalanya, dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu, Reza duduk di ruang tamu, dan ia menatap pintu kamar Kirana. Ia merasa hancur. Ia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil ponselnya, dan ia menelepon Arif. "Aku butuh bantuan," katanya. Suaranya serak. "Aku butuh bantuan untuk menemukan kebenaran." Arif tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Ia tahu,
Ia harus membantu Reza. Ia tahu, ia harus mengakhiri semua ini. Ia tahu, ia harus membebaskan Kirana. Ia tahu, ia harus menyatukan kembali Reza dan Kirana. Ia tahu, ia harus. Pengakuan Kirana yang terlambat dan pengakuan Reza yang tak terucap adalah sebuah ironi yang tragis. Mereka berdua mencintai satu sama lain, tapi mereka tidak bisa bersama. Mereka berdua ingin bahagia, tapi mereka tidak bisa. Mereka berdua ingin memaafkan, tapi mereka tidak bisa. Mereka berdua terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak berujung. Sebuah lingkaran yang dipenuhi dengan penyesalan, amarah, dan cinta. Dan sekarang, jam pasir itu akan segera habis. Pasir itu akan segera jatuh. Dan saat itu terjadi, semua akan berubah. Tidak ada yang bisa kembali. Waktu habis. Detik terakhir dari 5 tahun penebusan dosa telah tiba. Pagi itu, Kirana bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih, bukan juga bahagia. Hanya ada sebuah kekosongan yang samar, seperti sebuah buku yang telah selesai dibaca. Ia mengambil koper kecilnya, yang berisi semua kehidupannya selama 5 tahun terakhir, dan ia membawanya ke depan pintu. Ia siap untuk pergi. Ia siap untuk mengakhiri semua ini. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia mengambil selembar kertas dan sebuah pena, dan ia menulis sebuah surat singkat. Sebuah surat yang berisi semua kata-kata yang tidak bisa ia ucapkan. Sebuah surat yang berisi semua perasaannya yang tidak bisa ia ungkapkan. Sebuah surat yang berisi semua cintanya yang tidak bisa ia berikan. Ia meletakkan surat itu di atas meja, di samping sebuah bingkai foto kosong. Sebuah bingkai foto yang seharusnya berisi foto pernikahan mereka. Sebuah bingkai foto yang kini menjadi simbol dari janji yang hancur. Ia berjalan ke pintu, dan ia membukanya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia tidak bisa. Ia tahu, jika ia menoleh, ia akan kembali. Ia akan kembali ke neraka yang ia sebut rumah. Ia akan kembali ke pria yang ia cintai. Dan ia tidak bisa melakukan itu. Ia harus pergi. Ia harus membebaskan dirinya sendiri. Rumah itu terasa sepi seketika. Reza, yang terbangun dan melihat pintu kamarnya yang terbuka dan kosong, merasakan kepanikan yang luar biasa. Ia berlari ke kamar, dan ia melihat kasur yang rapi, lemari yang kosong. Kirana sudah pergi. Ia sudah pergi. Ia sudah pergi. Ia merasa hancur. Ia merasa seperti dunia yang selama ini ia bangun, dunia yang penuh dengan dendam dan kebencian, kini runtuh berkeping-keping. Ia melihat surat yang ditinggalkan Kirana di atas meja. Tangannya gemetar saat ia mengambil surat itu. Ia membacanya, dan ia merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia merasakan sebuah tusukan tajam di hatinya. Ia merasakan sebuah penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, ia tidak hanya kehilangan keluarganya. Ia juga telah kehilangan dirinya sendiri. Ia telah membiarkan amarah dan kebencian menguasainya. Dan ia telah membiarkan dirinya menjadi monster. Ia telah menjauhkan orang-orang yang mencintainya. Dan ia telah menolak orang-orang yang ingin mencintainya. Bayangan Kirana telah hilang. Dan Reza menyadari bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Tanpa Kirana, tidak ada lagi yang bisa ia salahkan. Tidak ada lagi yang bisa ia benci. Kekosongan itu terasa begitu berat, begitu menyakitkan. Ia duduk di lantai, dan ia menangis. Ia menangis karena ia merasa sedih. Ia menangis karena ia merasa lelah. Ia menangis karena ia merasa tidak adil. Ia telah kehilangan segalanya. Ia mengambil bingkai foto kosong itu, dan ia menatapnya. Ia melihat bayangannya di bingkai itu, bayangan seorang pria yang hancur,
Seorang pria yang kesepian, seorang pria yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kembali kebahagiaannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil ponselnya, dan ia menelepon Arif. Ia pergi, katanya. Suaranya serak. Ia pergi. Arif tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Ia tahu, ia harus membantu Reza. Ia tahu, ia harus mengakhiri semua ini. Ia tahu, ia harus membebaskan Kirana. Ia tahu, ia harus menyatukan kembali Reza dan Kirana. Ia tahu, ia harus. Pengakuan Kirana yang terlambat, dan pengakuan Reza yang tak terucap, adalah sebuah ironi yang tragis. Mereka berdua mencintai satu sama lain, tapi mereka tidak bisa bersama. Mereka berdua ingin bahagia, tapi mereka tidak bisa. Mereka berdua ingin memaafkan, tapi mereka tidak bisa. Mereka berdua terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak berujung. Sebuah lingkaran yang dipenuhi dengan penyesalan, amarah, dan cinta. Dan sekarang, jam pasir itu telah habis. Pasir itu telah jatuh. Dan saat itu terjadi, semua berubah. Tidak ada yang bisa kembali. Rumah Reza terasa seperti sebuah makam. Sunyi, dingin, dan penuh dengan bayangan. Ia duduk di ruang tamu, dan ia menatap keluar jendela. Hujan turun, dan tetesan air mata mengalir di kaca, seperti air mata yang mengalir di pipinya. Ia merasa hancur. Ia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan keluarganya. Dan sekarang, ia telah kehilangan Kirana. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah membiarkan amarah dan kebencian menguasainya, dan ia telah membiarkan dirinya menjadi monster. Ia telah menjauhkan orang-orang yang mencintainya, dan ia telah menolak orang-orang yang ingin mencintainya. Ia mengambil ponselnya, dan ia menelepon Arif. "Aku butuh bantuan," katanya. Suaranya serak. "Aku butuh bantuan untuk menemukan Kirana." Arif datang, dan ia melihat Reza yang duduk di lantai. Matanya merah, dan wajahnya penuh dengan penyesalan. Arif tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di sampingnya, dan ia menepuk bahunya. Ia tahu, Reza sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ia tahu, Reza sedang berjuang untuk memaafkan dirinya sendiri. "Kau harus menemukannya," kata Arif. "Kau harus memohon maaf. Kau harus mengatakan padanya bahwa kau mencintainya." Reza mengangguk. Ia tahu, ia harus melakukan itu. Ia tahu, ia harus menebus semua dosa yang telah ia lakukan. Ia harus menemukan Kirana. Dan ia harus memohon maaf. Ia harus mengatakan padanya bahwa ia mencintainya. Ia mulai mencari Kirana. Ia mengunjungi tempat kerjanya, menanyakan teman-temannya, tapi Kirana telah menghilang, seolah ditelan bumi. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Ia seolah menghilang dari muka bumi. Ia pergi tanpa jejak, tanpa petunjuk, tanpa harapan. Reza tidak menyerah. Ia terus mencari. Ia mencarinya di setiap sudut kota. Ia mencarinya di setiap jalan. Ia mencarinya di setiap tempat. Ia dihantui penyesalan yang mendalam atas kekejaman yang telah ia lakukan selama 5 tahun. Ia menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan padanya. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mencintai, untuk bahagia, untuk hidup. Suatu malam, Reza berada di sebuah kafe. Ia melihat seorang wanita yang duduk di meja sebelah. Ia sedang membaca sebuah buku. Ia merasa seperti ia mengenalnya. Ia merasa seperti ia pernah melihatnya. Ia berjalan ke arahnya, dan ia melihat wajahnya. Wajah itu adalah wajah Kirana. Ia menatapnya.
Matanya dipenuhi dengan harapan. Tapi wajah itu bukan wajah Kirana. Wajah itu adalah wajah orang lain. Ia merasa kecewa, dan ia merasa hancur. Ia tahu, ia tidak akan pernah menemukannya. Ia tidak akan pernah menemukan Kirana. Ia kembali ke rumahnya, dan ia duduk di lantai. Ia memegang bingkai foto kosong itu, dan ia menangis. Ia menangis karena ia merasa sedih. Ia menangis karena ia merasa lelah. Ia menangis karena ia merasa tidak adil. Ia telah kehilangan segalanya. Ia mengambil surat yang ditinggalkan Kirana di atas meja, dan ia membacanya lagi. Aku pergi, seperti yang sudah kujanjikan. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian. Reza. Ia membaca surat itu berulang kali, dan setiap kali ia membacanya, ia merasakan sebuah tusukan tajam di hatinya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan cintanya. Ia telah kehilangan kebahagiaannya. Ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan Kirana. Ia harus memohon maaf. Ia harus mengatakan padanya bahwa ia mencintainya. Ia harus menebus semua dosa yang telah ia lakukan. Ia harus. Saat Reza sibuk mencari Kirana, tenggelam dalam penyesalan yang mendalam, Arif muncul kembali. Kali ini, ia datang tidak hanya untuk memberikan dukungan moral, tetapi dengan sebuah berkas di tangannya. Berkas itu adalah hasil dari investigasi pribadinya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sebuah pencarian akan kebenaran yang lebih dalam dari kecelakaan 5 tahun lalu. Ia menatap Reza, yang kini terlihat rapuh dan hancur, bukan lagi pria penuh amarah yang ia kenal. Duduklah, Za, kata Arif. Suaranya lembut. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Reza, yang lelah dan putus asa, duduk di sofa. Ia menatap berkas itu dengan bingung. Apa ini? Ini, kata Arif, adalah laporan teknis dari mobil keluargamu. Aku menggali lebih dalam, membayar beberapa orang untuk menyelidiki ulang kecelakaan itu. Ada yang janggal dengan laporan polisi 5 tahun lalu. Arif membuka berkas itu dan menunjukkan beberapa foto dan diagram. Laporan resmi menyebutkan kecelakaan itu murni karena kelalaian orang tua Kirana yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Itu memang benar, dan mereka bersalah. Tapi ada faktor lain yang tidak pernah dilaporkan. Arif menunjuk sebuah diagram. Mobil keluargamu ternyata mengalami kerusakan rem yang tidak terduga, yang tidak dilaporkan dalam laporan polisi yang korup. Kerusakan itu menyebabkan rem blong. Meskipun orang tua Kirana tetap bersalah karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol, beban dosa Kirana tidak sebesar yang kau pikirkan. Kecelakaan itu, sebagian, juga karena sebuah kecelakaan teknis. Kebenaran ini menghantam Reza seperti sebuah palu godam. Ia menatap berkas itu, dan ia merasa hancur. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, ia telah menyiksa Kirana, ia telah memberikan neraka padanya, ia telah membiarkan amarah dan kebencian menguasainya. Ia menyadari bahwa dendamnya, yang selama ini ia pegang teguh, menjadi sia-sia. Dendamnya dibangun di atas kebohongan. Air mata mengalir di pipi Reza. Ia tidak menangis karena ia merasa sedih. Ia menangis karena ia merasa bodoh. Ia merasa bodoh karena ia telah membiarkan dirinya menjadi monster. Ia merasa bodoh karena ia telah menyiksa orang yang ia cintai. Ia merasa bodoh karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan padanya. Kenapa kau tidak memberitahuku ini lebih awal? Bisik Reza, suaranya serak. Aku tidak tahu. Aku pikir kau akan marah, jawab Arif. Matanya penuh dengan simpati. Tapi sekarang, kau harus memberitahu Kirana. Kau harus memohon maaf padanya. Kau harus mengatakan padanya
bahwa kau mencintainya. Reza mengangguk. Ia tahu, ia harus melakukan itu. Ia tahu, ia harus menebus semua dosa yang telah ia lakukan. Ia harus menemukan Kirana, dan ia harus memohon maaf. Ia harus mengatakan padanya bahwa ia mencintainya. Ia berdiri, dan ia mengambil jaketnya. Ia akan mencari Kirana. Ia akan menemukan Kirana. Ia akan memohon maaf padanya. Ia akan mengatakan padanya bahwa ia mencintainya. Ia akan. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Kirana. 1 tahun yang diisi oleh Reza dengan penyesalan, pencarian tanpa henti, dan akhirnya, penerimaan. Kebenaran yang disampaikan Arif telah mengubah segalanya. Dendam yang selama ini ia peluk erat kini terasa hampa, digantikan oleh rasa sakit yang jauh lebih dalam. Sakit karena ia telah menyiksa orang yang tidak sepenuhnya bersalah, orang yang sangat ia cintai. Reza telah menjadi pria yang berbeda. Amarahnya telah mereda, dan matanya kini memancarkan kerendahan hati. Ia tidak lagi mencari Kirana untuk menuntut, melainkan untuk memohon maaf. Pencarian yang panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Melalui jaringan relasi Arif, Reza menemukan Kirana. Ia kini sukses sebagai desainer, mendirikan butik kecilnya sendiri yang ramai dikunjungi. Ia hidup mandiri dan kuat, jauh dari bayangan masa lalunya. Ia memancarkan cahaya yang dulu meredup di rumah Reza. Reza berdiri di depan butik itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat Kirana tertawa lepas saat melayani seorang pelanggan. Tawa itu, tawa yang tak pernah ia dengar selama 5 tahun, adalah musik paling indah di telinganya. Reza melangkah masuk. Kirana melihatnya, dan senyum di wajahnya memudar. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini memancarkan kewaspadaan. Ia tidak menunjukkan amarah, hanya sebuah jarak yang membeku. "Reza," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kirana," jawab Reza. Suaranya bergetar. Aku ingin bicara." Mereka duduk di sudut kafe yang tenang, jauh dari keramaian butik. Reza mulai menceritakan segalanya. Investigasi Arif, laporan teknis yang baru ia ketahui, dan bagaimana kebenaran itu telah menghancurkan semua asumsi yang ia pegang selama ini. Ia menceritakan penyesalannya yang mendalam, bagaimana setiap hari ia dihantui oleh kekejaman yang ia lakukan. Ia tidak mencoba membenarkan dirinya. Ia hanya memohon maaf, dengan tulus dan tanpa syarat. Kirana mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan, dan air mata mengalir di pipinya. Ia sudah memaafkan, namun luka yang diukir Reza tak mudah hilang. Ia telah berusaha keras untuk melupakan rasa sakit itu, dan kini, pria yang menyebabkannya ada di hadapannya, meminta maaf. "Aku mencintaimu, Reza," kata Kirana. Suaranya serak. "Aku selalu mencintaimu. Tapi bayangan 5 tahun itu masih ada. Aku perlu waktu untuk memastikan, kali ini, kau melihatku, bukan hanya sebagai bayangan dosa." Reza mengangguk, menerima konsekuensi perbuatannya. Ia tidak mencoba memaksakan perasaannya. Ia hanya berjanji akan menunggu, selamanya jika perlu. Ia akan membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia akan membuktikan bahwa ia benar-benar mencintainya. Hubungan mereka berakhir dengan penyesalan, namun kisah mereka kini memasuki babak baru. Penebusan cinta sejati yang harus dibangun dari awal, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Kirana dan Reza berjanji untuk bertemu lagi, untuk saling mengenal kembali, untuk membangun sebuah jembatan di atas jurang yang telah mereka ciptakan. Mereka tahu, jalan di depan akan sulit. Tapi kali ini, mereka berdua siap untuk berjalan di jalan itu, bersama-sama.